barat daya Eropa, di tepi semenanjung Iberia, terbentang sebuah negeri yang pernah menguasai lautan, menyebarkan bahasa dan kebudayaan ke 5 benua, dan menorehkan bab demi bab sejarah dunia. Negeri itu adalah Spanyol. Dari zaman suku Iberia kuno, kekuasaan Romawi dan Islam, hingga kerajaan Katolik dan kejayaan imperium kolonial, Spanyol telah mengalami kebangkitan, konflik dan transformasi. Sebuah negara yang hari ini dikenal dengan budaya flamenco, arsitektur megah, dan semangat hidup yang tak tergoyahkan. Spanyol memiliki nama resmi Reino de España. Spanyol menempati sekitar 85% dari semenanjung Iberia, berbatasan dengan Portugal di barat, Prancis dan Andorra di utara, dan Gibraltar di selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 505.990 km persegi, menjadikannya negara terbesar keempat di Eropa, setelah Rusia, Ukraina dan Prancis. Selain daratan utama, Spanyol juga memiliki wilayah luar negeri seperti Kepulauan Balearik di Laut Mediterania, Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik, serta 2 enklave di Afrika Utara, Ceuta dan Melilla. Spanyol menganut sistem monarki konstitusional parlementer. Kepala negaranya adalah seorang raja, sementara pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri yang dipilih melalui parlemen. Spanyol merupakan salah satu negara demokratis yang stabil di Eropa dan memiliki sistem multipartai yang dinamis. Dengan jumlah penduduk lebih dari 47 juta jiwa, Spanyol memiliki beragam kelompok etnis dan budaya. Mayoritas penduduk adalah orang Spanyol, Kastilian, tetapi terdapat komunitas besar dari kelompok Katalan, Bask, Galician, dan komunitas imigran dari Amerika Latin, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Bahasa resmi nasional adalah bahasa Spanyol, tetapi bahasa-bahasa daerah seperti Katalan, Bask, dan Galician juga diakui secara resmi dan digunakan dalam pendidikan serta pemerintahan daerah. Spanyol terbagi menjadi 17 komunitas otonom dan 2 kota otonom. Setiap komunitas memiliki tingkat otonomi yang berbeda, dengan beberapa seperti Catalunya dan País Vasco memiliki parlemen dan sistem hukum sendiri. Hal ini mencerminkan sistem desentralisasi Spanyol yang disebut negara otonom. Dari sisi agama, mayoritas penduduk Spanyol secara historis beragama Katolik Roma, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, sekularisme meningkat pesat. Survei menunjukkan bahwa sekitar 60–65% orang Spanyol mengidentifikasi diri sebagai Katolik, namun hanya sebagian kecil yang rutin menjalankan ibadah. Sisanya adalah agnostik, ateis, atau menganut kepercayaan lain, termasuk Islam, yang dipeluk oleh sebagian komunitas imigran, terutama dari Maroko. Mayoritas penduduk Spanyol tinggal di kota-kota besar seperti Madrid, Barcelona, Valencia, dan Sevilla. Wilayah yang kini disebut Spanyol telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Suku Iberia, Celt, dan kemudian Kartago adalah penghuni awal yang tercatat dalam sejarah. Kartago, yang merupakan kekuatan besar di Mediterania, sempat menguasai bagian selatan Iberia sebelum akhirnya dikalahkan oleh Romawi dalam Perang Punisia. Setelah kemenangan atas Kartago, Kekaisaran Romawi secara bertahap menaklukkan wilayah Hispania mulai abad ke-3 sebelum Masehi. Proses ini berlangsung selama lebih dari 2 abad karena perlawanan gigih dari suku-suku lokal seperti Lusitania dan Celtiberia. Salah satu tokoh terkenal dalam perlawanan ini adalah Viriatus, pemimpin Lusitania yang menjadi simbol perjuangan melawan Romawi. Pada akhirnya, Romawi berhasil mengintegrasikan Hispania sebagai bagian dari kekaisaran. Bahasa Latin menyebar luas dan menjadi dasar bahasa Spanyol modern. Sistem hukum, jalan raya, pertanian, dan urbanisasi berkembang pesat.
Kota-kota seperti Tarraco dan Emerita Augusta menjadi pusat administratif dan budaya. Hispania menjadi salah satu provinsi penting di barat Kekaisaran Romawi. Tahun 711 menjadi titik balik besar dalam sejarah Iberia. Pasukan Muslim dari dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan mengalahkan Raja Visigoth Roderick dalam pertempuran Guadalete. Dalam waktu singkat, sebagian besar semenanjung Iberia jatuh ke tangan Muslim dan wilayah tersebut dikenal sebagai Al-Andalus. Al-Andalus menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan kemajuan intelektual di Eropa abad pertengahan. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville berkembang sebagai pusat peradaban Islam dengan kemajuan dalam astronomi, kedokteran, matematika, filsafat, dan arsitektur. Namun, kekuasaan Islam juga memicu gerakan panjang dari kerajaan Kristen di utara yang dikenal sebagai Reconquista. Selama hampir 8 abad, kerajaan-kerajaan seperti Leon, Kastilia, Aragon, dan Navarra secara bertahap merebut kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Proses ini berlangsung dengan intensitas yang berbeda-beda, namun secara konsisten menunjukkan tekad kerajaan Kristen untuk memulihkan kendali atas Iberia. Puncaknya terjadi pada tahun 1492 ketika Granada, kerajaan Muslim terakhir di Iberia, jatuh ke tangan Ratu Isabella Permain dan Raja Ferdinand II. Penaklukan Granada menjadi simbol kemenangan Reconquista sekaligus awal babak baru bagi Spanyol sebagai negara bersatu dan berorientasi ekspansi global. Setelah Reconquista berakhir, Spanyol masuk masa kejayaannya. Pada tahun 1492, Christopher Columbus menemukan dunia baru dengan dukungan dari Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Penemuan ini membuka jalan bagi ekspansi besar-besaran Spanyol di benua Amerika, Asia, dan Afrika. Kekayaan emas dan perak dari koloni menjadikan Spanyol kekuatan dunia, terutama di masa Raja Charles Mataram dan Philip II. Namun, wilayah kekuasaan yang terlalu luas sulit dikelola. Birokrasi yang rumit, pengeluaran besar, dan ketegangan antara pusat dan koloni menimbulkan banyak masalah. Spanyol juga menghadapi tekanan dari luar. Perang dengan Prancis, Inggris, dan Belanda menguras kekuatan. Kekalahan armada Spanyol pada 1588 menjadi awal kemunduran dominasi maritim Spanyol. Masuknya logam mulia justru memicu inflasi karena Spanyol gagal membangun industrinya sendiri. Pada abad ke-17, kekuatannya mulai melemah, hingga akhirnya dinasti Habsburg digantikan oleh Bourbon. Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, Spanyol menghadapi masa sulit. Kerajaan ini kehilangan hampir seluruh koloni besarnya di Amerika Latin akibat perang kemerdekaan, krisis ekonomi, konflik sosial, dan ketegangan antara kekuatan konservatif dan liberal, menciptakan ketidakstabilan politik yang terus berlanjut. Puncaknya terjadi pada tahun 1936 ketika Spanyol pecah dalam perang saudara antara kubu Republik yang didukung kaum sosialis, komunis, dan anarkis melawan kubu nasionalis pimpinan Jenderal Francisco Franco yang konservatif dan militeristik. Perang ini berlangsung hingga 1939 dan berakhir dengan kemenangan Franco. Rezim diktator pun berdiri, menindas oposisi dan menghapus otonomi daerah. Franco memerintah secara otoriter hingga kematiannya pada 1975. Setelah itu, Spanyol memasuki fase transisi menuju demokrasi. Raja Juan Carlos pertama mengambil alih kepemimpinan dan memainkan peran penting dalam memulihkan sistem parlementer. Konstitusi 1978 menandai kelahiran Spanyol modern sebagai negara demokrasi parlementer dengan monarki konstitusional. Saat ini, Spanyol adalah negara maju anggota Uni Eropa, PBB, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Ekonomi Spanyol berbasis pada sektor jasa, industri, pariwisata, dan ekspor produk pertanian. Kota-kota seperti Barcelona dan Madrid menjadi pusat keuangan, budaya, dan teknologi. Namun, tantangan tetap ada. Spanyol menghadapi ketegangan regional,
terutama dengan gerakan separatis di Catalunya dan Basque. Meskipun konstitusi mengakui otonomi daerah, tuntutan kemerdekaan tetap menjadi isu nasional. Identitas nasional Spanyol dibentuk oleh keragaman budaya, bahasa, dan sejarah panjang interaksi antara Kristen, Islam, dan Yahudi. Spanyol adalah cerminan dari perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks. Dari kekaisaran besar hingga rezim diktator, dari keberagaman budaya hingga perjuangan demokrasi, negeri ini terus berkembang dan beradaptasi. Sejarah Spanyol bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya membentuk masa depan dengan keberanian dan identitas yang kuat.